Kembali lagi bersama aku, Brilian. Di sini kita akan ada diskusi sesi tentang tanya teman. Yeay. Oke, sebelum kejauhan di sini ada sebelahku nih ada orang nih. Oke, siapa? Arif Nurhuda. Sekarang Arif berkuliah atau bekerja atau serabutan? Ya, aku berkuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah. Nggak mau sebut merek? Enggak. Oke, jadi sebelum terlalu jauh, sebaiknya aku kasih tahu dikit nih tentang feminisme dan kasus yang bakal kita bahas. Feminisme merupakan cara mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Feminisme ini dibagi menjadi beberapa, seperti feminisme radikal, ekofeminis, feminisme multikultural, dan lain-lain sebagainya. Tetapi kali ini aku akan mencoba melihatnya dengan feminisme multikultural yang melihat kalau ketertindasan perempuan yang asalnya dari nilai keberagaman atau budaya. Sementara saat ini muncul budaya baru yaitu seks di luar pernikahan atau seks bebas, terkhususnya kalangan remaja. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari masuk diskusi tanya teman. Kita masuk ke sesi diskusi tanya teman. Lalu yang pertama aku pengen tanya nih ke Arif. Pani. Kenapa remaja bisa melakukan seks bebas? Ya, seperti kurangnya pemahaman, kontrol diri, dan pengawasan dari orang tua, lingkungan pun juga berpengaruh. Ya, karena juga kan kita juga di lingkungan yang juga kadang di mana-mana pun juga kita nggak bisa menentukan sendiri kadang. Oh iya, kita bisa mengontrol juga tersebut. Nah, lalu dampak dari seks bebas itu apa sih menurut Arif sendiri? Banyak sekali dampaknya. Semisal dapatnya kenanya penyakit sifilis atau herpes, dan seperti misalnya mentalnya pun juga kena bagi perempuan yang dapat mengakibatkan stres, depresi, dan menginginkan melakukan aborsi. Oke. Aborsi ya, berarti ya itulah Indonesia. Lalu tentang remaja kan kita juga sebagai remaja yang dididik, diberi pendidikan. Lalu apakah memang pemahaman atau literasi tentang seks itu kurang di Indonesia? Menurut saya kurang ya. Masih banyak kasus-kasus yang beredar mengenai seks bebas tersebut, masih banyak kurangnya pemahaman dari orang tua pun masih kurang, masih menganggap anaknya itu masih kecil dan belum saatnya untuk membahas tersebut. Oke, berarti Indonesia bisa dikatakan sedang darurat pemahaman tentang seks, tentang itu. Iya, seks bebas tersebut. Iya. Berarti ada PR dong kepada pemerintah. Ya sebenarnya bukan buat pemerintah saja, buat masyarakat, buat semua orang. Itu kan sekarang banyak dapat dari internet, dapat lainnya mengenai pemahaman tersebut. Oke, lalu ya salah ini siapa sih, laki-laki atau perempuan? Ya gimana ya, sebenarnya kedua-duanya pun salah ya melakukan hal tersebut. Kan di sisi dari mana mau sama mau nih. Seperti itulah. Oke, kan juga disebutkan tadi ya tentang salah satu dampak bebas adalah aborsi. Iya. Karena ini juga terkadang juga sebagai remaja banyak juga yang melakukan. Nah, kalau menurut Arif aborsi itu salah nggak sih? Tergantung niatnya dulu. Semisal kalau bagi yang kurangnya, yang pengen melakukan aborsi kan biasanya ada yang melakukan bukan itu, maksudnya dari sisi ibunya itu kan mempunyai penyakit. Nah, lalu kalau semisal akan dilanjutkan hal tersebut, bisa saja dapat berdampak ke ibunya yang meninggal, anaknya yang meninggal, ataupun cacat seperti itu. Kalau ya yang seperti itu. Ya, berarti kan kalau tentang pengetahuan medisnya fine-fine aja, baik-baik aja. Misal orang tua atau ibunya itu memiliki ketidaksanggupan atau penyakit atau juga dari janin tersebut,
memiliki masalah sebaiknya tidak dilakukan. Ya, kalau misal itu, kalaupun melakukan harus dengan sesuai ketentuan-ketentuan dokter. Dengan prosedur medis. Nah, gitu. Lalu sebelum langkah lebih jauh nih ada penelitian supaya kita bisa membuka wawasan kita. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Reckitt Benckiser Indonesia, dia meneliti alat kontrasepsi Durex terhadap 500 remaja di 5 kota besar Indonesia. Dari hasil tersebut, ini menemukan 33% remaja pernah melakukan hubungan seks penetrasi. Dari hasil tersebut, 58%-nya melakukan penetrasi di usia 18 sampai 20 tahun. Nah, selain itu fakta lainnya adalah peserta survei ini adalah mereka yang belum menikah. Nah, berarti kan tanda tanya itu. Waduh. Nggak pakai itu. Nah, ya itu. Lalu juga dengan itu kan dari seks bebas dengan aborsi ini. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Good Mature Institute diperkirakan terjadi 2 juta aborsi di Indonesia setiap tahun. Hal ini disebabkan banyaknya wanita yang mengalami kehamilan tidak direncanakan sehingga memilih aborsi. Nggak terencana, jadinya aborsi. Nah, sayangnya di Indonesia itu banyak aborsi yang juga tidak dengan protokol medis. Nah, itu. Nah, karena tidak dengan protokol medis atau yang juga sebagai jalurnya di dalam medis itu mah membahayakan dari sang ibu dan juga dari janinnya. Nah itu penelitiannya begitu teman-teman, jadi kita harus tahulah mana yang baik mana yang tidak. Lalu nih ada nggak sih dari segi hukum ini yang mengatur tentang aborsi ini mas? Sepengetahuan saya itu ada. Semisal pasal 75 ayat 1 nomor 36 tahun 2009 mengenai kesehatan itu menegaskan bahwa dilarangnya semua orang itu melakukan aborsi. Nah seperti itu, jadi dilarang lah kalau melakukan aborsi tersebut. Oke. Taulah, karena Indonesia pinter, mestinya tahu yang salah mana yang baik. Lalu ini nih, menurut Arif bagaimana mencegah perilaku budaya seks bebas di kalangan remaja dan juga bisa menimbulkan aborsi? Solusinya gimana mas? Solusinya yang pertama itu memberi kasih sayang dari keluarga terhadap anak tersebut. Lalu adanya memberi atau melakukan dengan menyibukkan kegiatan-kegiatan yang positif, terus ya seperti itu, atau dan mengurangi dengan orang-orang yang kurang baik lah. Memfilter pertemanan. Lalu nih, Arif tahu nggak sih ada RUU PKS ini? Kurang paham ya saya tentang itu. Nah, RUU PKS ini dalam pasal-pasal ini aslinya RUU rancangan undang-undang penghapus kekerasan seksual. Nah, di dalamnya pasal itu ada beberapa tentang pelecehan seksual, tentang pemaksaan aborsi, juga eksploitasi seksual, itu dilarang di dalam RUU PKS itu. Nah, sebenarnya RUU PKS ini mencoba untuk melindungi korban, memulihkan korban, dan juga untuk menindaklanjuti tindakan daripada pelaku tersebut. Nah, lalu nih, di dalam RUU PKS ini kita bisa melihat yaitu tentang pemaksaan aborsi. Jadi aborsi ini tidak boleh dilakukan dengan paksaan. Oke, jadi kesimpulan yang saya ambil ini adalah budaya seks bebas yang menimbulkan aborsi adalah sesuatu yang salah dan juga sangat menimbulkan dampak negatif. Apalagi kita juga tentang hukum aja dilarang ya aborsi ya. Dan juga seks bebas kita harus bisa menyaring pertemanan, kita juga bisa melakukan hal-hal positif seperti juga olahraga atau membantu sesama. RUU PKS ini mencoba untuk memulihkan korban dan juga menindaklanjuti pelakunya. Oke, itu saya Brilian dan ini teman saya Arif. Ini dengan sesi diskusi tanya teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Bye bye.